Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Suci Melati Putri dengan NIM 20.016193 dengan mata kuliah keterampilan berbicara dosen pengampu Ibu Dr. Randa Ermawati Arif. Kali ini materi kita yaitu keterampilan berbicara dalam bentuk menyiar. Selamat menyaksikan. Keterampilan berbicara dalam bentuk menyiar. Materi pertama yaitu bahasa penyiar. Salah satu peristiwa kebahasaan yang sering kita dengar di media elektronik adalah bahasa penyiar radio. Penyiar radio menggunakan sistem penyiaran suara tanpa kelihatan sang penuturnya, tetapi bisa diterima di mana saja tergantung sinyal masih terjangkau. Profesi penyiar radio di era sekarang ini pun ditutup dapat menguasai multibahasa agar lebih menarik dan mengikuti tuntutan pasar. Dengan demikian, acara-acara radio tidak ditinggalkan oleh masyarakat, meskipun peminatnya mulai berkurang. Apabila dikaitkan dengan penggunaan bahasa, maka bahasa yang digunakan oleh penyiar radio tentu saja tergantung pada sifat acara yang diasuhnya. Tindak tutur pada ragam informal biasanya menggunakan bahasa lebih santai, akrab, adanya campuran dengan bahasa daerah yang lebih dominan dalam komunikasi, dan penggunaan bahasa saat interaksi ini tidak terlalu menuntut kesantunan bahasa yang berlebihan, apalagi jika penutur dan petutur berada dalam satu tingkatan yang sama, baik usia, tingkat dalam keluarga, tingkat ekonomi, maupun tingkat jabatan. Selain itu, pelanggaran terhadap kesantunan bahasa yang digunakan bukan berarti pelanggaran terhadap norma sosial yang berlaku. Materi yang kedua yaitu langkah-langkah membaca berita. Dalam membaca berita, kita harus mengetahui cara dan teknik membacanya yang baik dan benar. Yang pertama yaitu intonasi. Intonasi atau disebut juga dengan melambung kalimat. Membaca teks berita memerlukan ketepatan dan juga kecermatan pada setiap kata dan kalimatnya. Pembaca harus bisa mengatur volume suara, memilih kata atau kalimat mana yang disuarakan dengan penekanan keras, lemah, maupun lembut. Yang kedua, perhatikan artikulasi. Artikulasi adalah kejelasan dalam pelafalan atau pengungkapan kata-kata yang akan kita ucapkan. Karena kata-kata tidak jelas artikulasinya akan terkesan seperti sedang bicara sambil berkumur-kumur. Kesalahan artikulasi menjadi hal fatal apabila pendengar mengalami pergeseran makna dari apa yang dimaksud oleh pembaca berita. Selanjutnya, volume suara. Volume merupakan tingkat kekuatan dan kenyaringan suara saat mengucapkan kata. Volume suara juga harus diperhatikan. Keras lemahnya suara serta kenyaringan suara diukur oleh pembaca berita. Selanjutnya yaitu irama. Irama merupakan kecepatan dalam membaca berita. Dalam membaca berita harus menggunakan irama yang baik agar tidak terkesan terburu-buru, formal, dan nyaman untuk didengarkan. Selanjutnya yaitu sikap tubuh yang tegap. Hal lain yang juga penting dan harus diperhatikan adalah sikap tubuh saat membawakan atau membacakan berita. Teknik membaca berita dengan baik bisa dilakukan dengan menjaga postur tubuh tetap tegap sehingga kita terlihat profesional. Selanjutnya, tatapan mata. Tatapan mata yang netral dan fokus juga diperlukan agar kita terlihat percaya diri. Memutar mata, melirik atau gerakan mata lain seperti kebingungan selama membaca berita bisa menunjukkan unsur ketidakpercayaan diri. Selanjutnya, sesuai konteks. Sesuaikan gaya pembacaan berita dengan konteks atau tema yang akan dibicarakan. Apabila berita tersebut merupakan berita formal, berarti kita juga menggunakan gaya formal. Namun jika acara tersebut santai, kita jangan terlalu kaku dan membawakan berita tersebut jangan terlalu menggunakan bahasa yang baku. Dan yang terakhir yaitu tetap tenang saat ada kesalahan teknis. Kesalahan teknis bisa saja terjadi pada saat melakukan pembacaan berita. Menjaga sikap tetap tenang dan mampu mengalihkan perhatian dan tetap stabil merupakan kemampuan yang juga tidak kalah pentingnya.
Materi selanjutnya yaitu naskah berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti naskah adalah lembaran kertas yang berisi laporan mengenai hal atau peristiwa yang terjadi di masyarakat sebagai hasil olahan wartawan yang siap dimuat pada media cetak atau media elektronik. Dalam menulis sebuah berita, kita harus memastikan bahwa teks berita telah memenuhi syarat dan unsur dalam penulisan berita. Materi terakhir yaitu praktik baca berita. Dalam melakukan praktik baca berita, seseorang harus dapat melakukannya dengan baik dan benar. Berikut beberapa rangkuman cara membaca berita dengan baik dan benar. Yang pertama, intonasi. Dalam membaca teks berita memerlukan ketepatan dan juga kecermatan pada setiap kata dan kalimatnya. Pembaca harus bisa mengatur volume suara, memilih kata atau kalimat mana yang disuarakan dengan penekanan keras, lemah, maupun lembut. Yang kedua, artikulasi. Artikulasi adalah kejelasan dalam pelafalan atau pengungkapan kata-kata yang akan kita ucapkan. Karena kata-kata yang tidak jelas artikulasinya akan terkesan seperti bicara berkumur-kumur. Selanjutnya yaitu volume suara. Volume merupakan tingkat kekuatan dan kenyaringan suara saat mengucapkan kata. Volume suara juga harus diperhatikan, keras lemah lembutnya suara, serta kenyaringan suara diukur oleh pembaca berita. Selanjutnya irama. Irama merupakan kecepatan dalam membaca berita. Dalam membaca berita harus menggunakan irama yang baik agar tidak terkesan terburu-buru. Selanjutnya yaitu sikap tubuh yang tegap. Hal lain yang juga harus kita perhatikan adalah sikap tubuh, karena saat kita membawakan atau membacakan berita. Teknik membaca berita dengan baik bisa dilakukan dengan menjaga postur tubuh tetap tegap sehingga kita terlihat profesional. Selanjutnya yaitu tatapan mata. Tatapan mata yang netral dan fokus juga diperlukan agar kita terlihat percaya diri, memutar mata, melirik ke kanan atau ke kiri, seperti orang kebingungan selama membaca berita bisa menunjukkan unsur ketidakpercayaan diri. Selanjutnya yaitu sesuai konteks. Sesuaikan gaya pembacaan berita dengan konteks atau tema yang akan dibacakan. Apabila berita tersebut merupakan berita formal, berarti kita juga menggunakan gaya formal. Tetapi jika berita itu santai, kita jangan terlalu kaku dalam membawakan berita tersebut. Selanjutnya yaitu tetap tenang saat ada kesalahan teknis. Kesalahan teknis bisa saja terjadi pada saat melakukan pembacaan berita. Menjaga sikap tetap tenang dan mampu mengalihkan perhatian dengan tetap stabil merupakan kemampuan yang tidak kalah pentingnya. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya mengenai keterampilan berbicara dalam bentuk menyiar. Semoga teman-teman yang melihat video ini dapat memahami dengan baik. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.